Alhamdulillah sebulan, genap sebulan, pas tanggal 6. Tanggal 6 Mei kita menikah, sekarang tanggal 6 Juni ya. Mudah-mudahan sampai terus ke anniversary til jannah. Amin ya rabbal alamin. Perubahannya seperti apa? Jalani kehidupan sekarang sudah menikah sama Mbak Dina. Merasa lebih apa ya? Ya lengkap aja, dan ada teman hidup itu menyenangkan ternyata ya. Kemarin tuh saya berpikiran gini, sendirian seru juga ya, nggak ada yang ngatur gini, nggak ada yang gimana gini. Tapi ternyata bersama kalau dengan orang yang tepat juga menyenangkan gitu. Jadi kalau sama dia itu kan nggak ada apa ya, istilahnya nggak ada pressure, santai banget gitu, dan lebih berwarna aja hidup aku. Tiap hari ada yang perhatiin. Terus kalaupun ya kemarin kan aku ke Jakarta sampai selesai itu jam 9-an malam. Terus aku udah bilang sih aku mau nginep di apartemen, nanti pagi-pagi ketemu di sini aja ya di Jakarta ya. Tapi begitu pas mau pulang ke apartemen aku enak banget sendiri ya. Udahlah aku pulang aja sampai di Bandung hampir jam 1, tidur sebentar, pagi-paginya jalan lagi. Jadi kayaknya aku merasa nggak bisa jauh gitu. Baru sebulan. Yang sebulan gitu. rencana ngomongan sendiri gimana? Kalau aku sih kepengen mah iya, aku jujur. Tapi semua rasanya harus pas juga. Ya. Mudah-mudahan nanti dikasih oleh Allah tidak terlalu lama, tapi di waktu yang tepat aja. Kalau Mbak Dina sendiri gimana menyikapi keinginan dari Mas Harul sendiri? Iya, requestnya kan nambah 1 requestnya. Iya, dipikirin dulu ya. Soalnya sibuk juga kan. Terus nanti tanggal 24 ini kita haji. Insya Allah. Bulan. Ya mungkin harus dilihat juga itu kan. Takutnya nanti malah repot. Ya semoga setelah itu bisa diberikan, bisa dibuka. Kemarin honeymoon ke Bali katanya keliling naik motor. Oh iya, waktu di Berapa lama di sana? Terus kemana aja? latihannya Salma tuh di Ubud. Ya, di Ubud. Kemarin ya senang aja, pengen melakukan sesuatu yang berbeda. Kebetulan memang belum pernah ya kita boncengan ya. Baru pertama kali kemarin waktu di Ubud, ya berasa turis aja. Happy kemarin, banyak sekali hal-hal yang ternyata di waktu 4 malam di Bali itu ya, yang akhirnya kita jadi lebih intens. Aku maunya seperti apa, dia juga seperti apa, dan bagaimana nanti ke depan konsep dan lain sebagainya. Habis tuh dibicarakan di Bali. Jadi ketika kita balik ke rumah sudah dengan sesuatu yang ya siap. Karena kita setelah dari hotel setelah nikah itu nggak berani pulang ke rumah. Aku ke tempatnya, dia juga jadi ke tempat aku deh gitu. Terus akhirnya disepakati udah seminggu di sana, seminggu di sini. Udah gimana kalau kita ke tempat clear area. Udah kita ada bulan madu aja kalau gitu, spontan itu. Jadi pas kita nikah ya, besoknya tuh baru kita atur. Beli bajunya aja di sana di Bali. Random. Anaknya random. Berapa hari kemarin ke sana? Berapa hari? 4 hari ya? 4 malam, 5 hari 4 malam. Gitu. Kalian program gitu. Kalian program anak. Program rumah tangga bukan program anak. Tapi sebelumnya sempat ketemu anak tadi, mungkin yang minta video di postingan Instagram. Oh yang tadi malam. Tadi malam ketemu sebentar. Dia biasalah dia cerita soal mau ujian, soal macam-macam. Cuma setengah jam ini.
terus aku balik ke Bandung gitu. Respon anak-anak gimana sih? Kenapa? Iya, menikah lagi, respon anak-anak gimana dari anaknya ini sama Kalau anak-anak kita mah melebur dengan sendirinya. Alhamdulillah mereka cocok gitu pertemanannya, si bungsu dengan yang bungsu, yang sulung dengan si sulung, yang tengah aja nih cewek. Nanti akan kita buat temannya. Tapi kemarin waktu nyari jodohnya ini ya diumumin pakai apa, sayembara atau gimana? Waktu nyari jodohnya dapet dia. Oh enggak juga. Buy one get free ya, promo akhir tahun sale. Ya pokoknya ketemunya di Bandung, aku bertugas di Bandung, bekerja di sana, ketemu jodohnya juga di sana. Mbak Dina kesan-kesannya seperti apa sih sekarang sudah resmi jadi istri dari Mas Haru sendiri? Kesannya gimana? Mengimbangi aktivitas Mas Haru sendiri seperti apa? Aktivitas bareng sama sih, sama ngaji sih ngejalaninnya. Biasa kalau ketemu sama warga kan emang udah biasa juga. Sebelumnya kerja di rumah sakit kan emang sering mengedukasi ke warga. Jadi kalau turun ke warga langsung ya udah biasa gitu. Jadi happy aja sih ngejalaninnya dengan passion. Sabtu Minggu pertama dengan minimal 5 kali datang ke pernikahan dari mulai saksi nikah, semangat. Begitu pas berikutnya lagi, 5 gariung. Aduh aulah tuh gariung. Tapi senang sebenarnya, cuman akhirnya mungkin di paginya aja gitu. Karena kan bukan gitu, soalnya jaraknya tuh kalau Kabupaten Bandung kan areanya luas banget, jadi ujung utara, ujung selatan, timur, baratnya tuh dia kalau mau pengelompokan gitu di satu tempat. Kalau ini kan ya random banget zigzag. Ya karena undangannya kan adanya di situ. Terus dia tuh di mobil tuh udah maksudnya baterai off gitu. Terus tapi aku senang karena dia sempat bilang, kamu tuh ini banget sebetulnya menjemukan banget di jalan lama banget gitu. Karena di Kabupaten Bandung itu jaraknya jauh. Ya dari Soreang itu misalnya Soreang ke Neglawangi ke Kasari yang perbatasan Garut itu bisa 3 jam. Sementara dari Soreang ke Jakarta 2,5 jam, lebih cepat ke Jakarta. Nah karena saking jauh-jauhnya medannya itu bergunung-gunung yang biasanya aku juga awal-awalnya berat, tapi sekarang kan udah biasa. Nah ini kan hal yang baru buat Dina, jadi aku suka nggak tega aja. Ya udahlah, kalau memang suka ikut nggak apa-apa gitu. Padahal saya sebetulnya sih senang juga karena warga juga ingin ketemu nih sama ibu, sama ibu Wabuk gitu. Nah ini berdua meniatkan diri untuk berangkat haji, emang udah rencana berdua dari awal. Terus anak-anak bagaimana nih selama kalian berangkat haji nanti? Ada yang maksud kalau anak-anak di sini ada papahnya, anak di sini ada mamahnya. Kalau yang sebenarnya nggak ada rencana justru, jadi ya kan emang mau berangkat karena kan emang ada tour and travel kan bawa jemaah. Nah kalau saya sih baru aja, baru minggu kemarin ya baru apply, jadi baru dadakan gitu, baru berdoa semoga dapat panggilan ke hajinya, jadi dadakan semua. Betul, karena ini pakai furoda ya, visa undangan. Tapi kalau mau travel gitu cuti juga atau izin gimana? Kalau luar negeri ya izin Kemendagri. Tahun lalu aku nggak bisa karena bupati saya haji, nggak mungkin dua-duanya berangkat. Kalau sekarang insya Allah ya udah di tangan beliau juga. Ya memang aku nggak se-free waktu itu ya. Bisa setahun tuh 3 kali aku umroh, mau kemana aja gue bebas. Sekarang kan harus ada aturan-aturannya. Tapi aku senang, aku menikmati dengan profesi ya sekarang, dan menjadi pelayan masyarakat. Emang sebelumnya jadi nyalon jadi wakil bupati ini sudah ada perjanjian bahwa Sarul ini kan punya bisnis travel ya, dan juga harus ngantar jemaah juga. Gini, sebetulnya tanpa perlu diucapkan, aku sudah yakin kalau
beliau ini mengerti mengenai kesibukan aku, karena juga sama-sama juga ada di politik juga, sama-sama sibuk juga, dan ternyata memang betul, artinya support untuk bagaimana sharing ya, teman-teman ngobrol mengenai dinamika yang terjadi gitu. Setiap malam, setiap aku berkegiatan malam itu aku selalu ceritain, dan inputannya juga buat aku berharga juga. Jadi kadang-kadang bagaimana di politik itu juga harus dengan kepala dingin, tidak emosional, dan harus bisa menyikapi dengan dewasa, merangkul musuh-musuh gitu. Tapi apa ini enggak? Iya, kamu ngomong. Apa akan yang merangkul musuhnya jangan ya. ya. Travelnya ini akan diserahkan ke istri nggak? Nanti yang menjalankan bisnis travelnya. Biar Sarul tidak terganggu dengan tugasnya sebagai wakil bupati. Kita punya bisnis masing-masing ya, dan ya masing-masing juga sudah paham itu dengan ruang-ruangnya. Jadi ya kita menikmati kebersamaan ini tanpa harus juga kita involve gitu ya, dan malah akhirnya tidak nyaman masing-masing. Jadi ada prinsipnya cuma support aja. Kalau saya cuma support apa yang lakuin, kalau hanya di usaha, di politik apa, saya cuma support aja. Jadi masing-masing punya, tidak saling mengintervensi, tapi support aja apa yang bisa saya bantu maksimal, apa yang bisa bantu maksimal, cuma gitu aja. Iya betul, termasuk di politik juga kita beda warna, ya kan? Kita saling menghargai, gitu. Lagi kesiapan mental dan fisik untuk menjalankan ibadah haji besok berdua seperti apa? Terus doa yang ingin dipanjatkan di sana itu seperti apa? Persiapannya kalau aku secara keseluruhan untuk ikut ini bagaimana, dan ya doanya ya itulah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, bagaimana rumah tangga ini bisa langgeng, bisa mendapatkan keberkahan, dan ini menjadi pernikahan yang terakhir. Itu sih yang aku bayangin nantinya. Pada saat di Arafah itu rasanya akan menyenangkan, kita bisa bersama-sama berdoa. Mbak Dina? Sama sih, garis besarnya pengen pernikahannya kita selamat sampai setiap langkahnya selalu dalam lindungan gitu. Soalnya tahu kalau di masa depan itu kan nggak cuman happy-nya aja, pasti banyak ujiannya, banyak tantangannya. Jadi semoga di pernikahan yang sekarang kita bisa ngelewatin setiap fasenya dengan selamat gitu. Dan anak-anak mereka bisa kita antarkan ke gerbang kesuksesan mereka. Terutama aku, misalnya aku sebagai seorang pemimpin sekarang, bukan hanya pemimpin bagi keluarga tapi juga masyarakat. Tapi mohon diberikan kemampuan, mohon diberikan keamanahan di dalam mengemban kepercayaan masyarakat. Bulan ini berarti berangkat ya? Insya Allah tanggal 24. Ntar kabarin ya. Persiapannya seperti apa sih? Ya? Persiapannya seperti apa? Persiapannya fisik ya pasti. Kalau aku sih biasa. Udah keseringan jadi biasa aja. Fisik gitu. Terus memastikan semua extended rally bisa berjalan dengan baik. Kalau aku ya mikirnya kan keseluruhan, dan mungkin kalau kamu mungkin respon. Kalau aku ya belajar haji apa aja lah. Emang yang terus bolak-balik, aku sih belajar lagi. Ya lagi buka-buka lagi buku-buku mengenai mana sih haji. Saya kira ini kan kemarin kan benar-benar juga habis liburan dari Bali ya. Seperti apa sih eksperimen